wabarakatuh. Siapkan kendaraan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Siapa kita? Kami pelajar SD 2 Karangpanjang, cerdas, santun, tangguh. Apa moto kita? Belajar berkarakter prestasi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kalian semuanya sehat? Sehat. Sudah makan MBG-nya? Sehat. Sudah kenyang? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, coba. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Cool. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan ambil posisi berdiri. Gas pasti dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Sudah siapkah kalian belajar? Siap. Selamat pagi muridku, selamat pagi muridku, selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi guruku, apa kabar? Baik. Sudah siapkah guruku mengajar? Siap. Selamat pagi guruku, selamat pagi temanku, selamat pagi guruku, apa kabar? Baik. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Kita mulai. Terima kasih atas kehadirannya kalian semua. Untuk kegiatan belajar hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Setelah kita
kita yang cerdas maupun yang non cerdas, yang tidak cerdas. Kemudian kalian juga dapat memberikan contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang AI atau kecerdasan artifisial. Nah, baik. Sebelum itu, kalian semua punya otak ya? Ada yang nggak punya? Punya semua ya. Otak itu letaknya di mana? Juga di kepala. Nah, kecerdasan artifisial itu nama lainnya adalah kecerdasan buatan. Nah, berarti cara kerjanya seperti otak manusia. Oke, otak kita bisa untuk berpikir kan ya? Bisa untuk berpikir? Bisa. Bisa untuk memecahkan masalah? Bisa. Bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita dalam sehari-hari menggunakan otak kita. Kita pergi kemana-mana juga menggunakan otak kita. Baik. Untuk selanjutnya, kalian akan aku bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Apa yang akan kalian lakukan? Di dalam kelompok kalian nanti akan berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Yang pertama adalah tentang apa itu AI. Kemudian bagaimana membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Baik, itu nanti kalian akan ditayangkan video. Namun sebelum video itu ditayangkan, boleh kalian lihat video yang satu ini dulu. Klik dulu. Supaya kalian lebih penasaran lagi, kalian simak video berikut ini. Oke Google, Iya Ompong, ada apa? selamat pagi. Pagi juga. Kamu lagi apa? Lagi santuy aja. Saya jomblo, tidak ada yang ajak keluar rumah. Main teka-teki yuk. Ayo, siapa takut? Oke, kita mulai ya. Kalau kamu memang jago, kamu jawab teka-teki saya ya. Siap Ompong. Yang pertama, buah apa yang dulu dipakai buat perang? Mungkin buah-buahan yang ada di tempat perang kalian. Salah, jambu runcing. Oh, bambu runcing. Yang kedua, kenapa harimau selalu makan daging mentah? Mungkin karena dia suka sama darahnya. Hai, salah, karena harimau tidak bisa masak. Lanjut yang ketiga, boleh sih melihat sopir truk dirambu larangan, tetapi tidak menangkapnya. Kenapa? Karena sopirnya membawa SIM dan STNK. Salah, karena sopir truk itu sedang berjalan kaki. Lanjut yang keempat, minyak apa yang disukai laki-laki? Pertanyaan yang sangat gampang. Pasti minyak rambut. Salah lagi, menyaksikan pertandingan sepak bola. Oke, Mama tanya, ada yang pernah menggunakan Google Assistant? Pencarian? Ada? Ada? Pakai suara ya, dipilih tanda suaranya, kamu bisa langsung. Ada yang sudah pernah melakukan itu? Pernah ya? Tidak pernah? Nah, langsung otomatis memberikan informasi yang kamu inginkan. Sebagai contoh ini, ternyata kamu bisa ngobrol dengan Google.
silakan saksikan video ini. Nanti akan kalian jawab apa itu AI, kemudian berkaitan dengan yang cerdas dan non cerdas. Silakan. Untuk LKPD-nya nanti aku bagikan setelah kalian menyaksikan video ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI? Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa menonton konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI
membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Setelah kalian melihat video, sebelum ke video, Bapak akan sampaikan dulu, berarti AI itu cerdas atau tidak? Cerdas. Ya, karena dia bisa berpikir seperti manusia. Berarti manusia harusnya lebih cerdas dari AI. Nah, ini tantangan semangat bagi kalian supaya
tidak kalah dengan AI. Nah, dengan demikian ada AI di sekitar kita itu banyak sekali ada AI dan ada juga yang bukan AI. Nah, silakan kita diskusikan. Kalau AI berarti itu mesin cerdas. Kalau yang bukan AI berarti dia bukan mesin cerdas, biasa-biasa saja. Baik, silakan kalian buka ke Google Chat-nya. Oke. Silakan kalian masuk menggunakan akun masing-masing kelompok perwakilan boleh. Kalian buka Google Chat-nya. Pak Guru sudah mengirimkan LKPD untuk masing-masing kelompok di Google Chat-nya. Oke. Ada di Google Chat? Ada. Oke, sok dibuka, diklik. Silahkan klik sesuai dengan nama kelompoknya. Silahkan didiskusikan. Silahkan klik sesuai dengan nama kelompoknya. Sudah terbuka di Google Drive-nya? Oke, silahkan. Kamu kelompok berapa? Oke, silahkan klik sesuai dengan nama kelompoknya. Oke, ini sudah terbuka, masih muter-muter. Ya, baik. Ya, silahkan didiskusikan. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya, kemudian di sampingnya anggotanya. Apa yang kalian diskusikan? Yang pertama, apa itu AI? Kemudian yang kedua, mesin cerdas dan non cerdas, atau kamu mana kira-kira di benda di sekitar kita, teknologi di sekitar kita, mana yang AI dan mana yang bukan. Kemudian yang terakhir, contoh dalam penggunaan AI dalam kegiatan di sekeliling kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diskusikan. Oke. Boleh bergantian mengetiknya, boleh, silahkan. Ini kelompok 1 ya. Ya, silakan sok diskusikan. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4 juga sedang diskusi, silahkan. Baik, kalian telah berdiskusi, telah mengisi LKPD di masing-masing kelompok. Sekarang tiba saatnya kalian mempresentasikan berdasarkan video yang sudah kalian lihat. Yang pertanyaan pertama adalah apa itu AI secara sederhana. Kemudian contoh teknologi AI yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana cara membedakan itu AI atau bukan. Baik, silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Ya, boleh sambil dibaca, yo. Yo, yang keras. Yang keras. Oke, pertanyaan pertama, apa itu AI? Ilmu apa tadi? Oke, jadi AI itu
ilmu atau mesin yang teknologi yang apa namanya tadi dibuat berpikir seolah-olah seperti manusia. Baik, betul ya. Terima kasih. Kelompok 2, silakan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya yang kedua tadi? Oke, KA dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Koreksi otomatis. Terus apa lagi, ada yang lain? Ilmu? Game ya, game pintar. Oke, lanjut. Pencarian gambar Google. Oke, betul. Pertanyaan yang ketiga. Apa? Yang ketiga apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Oke, apa? KA adalah ilmu membuat mesin atau komputer bisa berpikir dan belajar dari data, mirip seperti otak manusia. Baik. Apa itu AI? Kelompok 4. Yang keras? Membuat mesin atau komputer bisa berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Oke, mesin atau apa teknologi yang bisa berpikir dan bisa mengambil keputusan seperti manusia. Baik, terima kasih kelompok 4. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Apa itu AI? Mesin yang bisa melihat data, belajar dari data, dan memberi saran atau solusi. Baik, jadi bisa melihat data, membaca data, kemudian bisa memberikan saran atau solusi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Tebak mana yang KA dan mana yang bukan. Oke. Kalau lampu, saklar lampu KAEI apa bukan? Bukan. Kan dia bisa berpikir sendiri tidak? Tidak bisa berpikir seperti manusia. Kemudian rekomendasi pemutar video online itu AI atau bukan? Baik, terima kasih, betul. Selanjutnya, kalkulator AI atau bukan? Kenapa bukan? Dia tidak bisa mikir sendiri kan? Harus Oke, lanjut. Kipas angin nih, kipas angin yang ada di sekitar kita, AI atau bukan? Bukan. Baik. Mobil tanpa sopir, AI bukan? Oke. Mobil bisa mengambil keputusan sendiri. Belok sendiri. Ada orang, nggak mungkin nabrak. Ya, itulah mesin pintar. Oke, terima kasih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Baik, terima kasih. Kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Kesimpulannya, AI itu apa ya? Kecerdasan buatan. AI itu apa? Sekali lagi kesimpulannya, AI itu apa? Sekali lagi yang lain, bisa apa ya AI ya? Membaca? Oke, kemudian mengambil keputusan. Betul sekali, terima kasih. Baik, kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Guru akan selipkan PR nanti di chat di grup WA ya. Pak Guru akan kirimkan PR untuk kegiatan belajar hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.